Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat duhur Masjid At-Taqwa Rungkut 1 rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini Allah memperkenankan kita mendapat hidayah taufik sehingga kita dapat melaksanakan salat duhur berjamaah. Terutama kita sekarang berada di bulan yang sangat mulia, yakni di antara 4 bulan yang disebut oleh Allah sebagai Ashhurul Hurum, di mana pada bulan tersebut amal-amal kebaikan akan dilipat gandakan. Mudah-mudahan salat kita dan segala amal kita yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah dan dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sesuai dengan tema pada siang hari ini kita akan mengkaji yaitu 3 golongan manusia pewaris Al-Quran. Katanya sangat sangat jelas dalam Al-Quran. Kata tersebut menggunakan kata waris, berbeda dengan warisan harta yang banyak diperebutkan oleh orang, banyak menjadi sengketa dan ada aturan mainnya berapa persen per berapa dan lain sebagainya. Namun ini adalah warisan yang kita nggak perlu rebutan, otomatis dapat. Dan itu pun diberikan secara cuma-cuma khusus kepada kita. Siapa kita? Adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kata-kata waris ini terdapat di surah Fatir sebelum surah Yasin ayat 32. Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang istofaina yang kami pilih. Nah, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Menarik Bapak Ibu, Allah menggunakan kata kami wariskan. Berbeda dalam Al-Quran surah Al-A'raf, di mana Allah berfirman di situ ada orang-orang Yahudi yang mewarisi kitab sebelumnya. Mereka mewarisi, sedangkan kita diwarisi oleh Allah langsung. Kemudian menariknya yang kedua yaitu Allah menggunakan kata istofa. Istofa itu artinya pilih. Kami pilih, istofaina kami pilih. Ada 2 kata dalam Al-Quran yang artinya pilih, yaitu ada ikhtaro. Ikhtaro itu juga pilih. Maka ada orang namanya mukhtar, itu orang yang terpilih. Ada pula orang namanya Mustafa, itu juga terpilih. Makanya Nabi Muhammad ini nama lainnya adalah Mustafa, Nabi yang terpilih. Nah, di sini kita sebagai hambanya Allah itu disebut oleh Allah istafa juga, terpilih. Nah, lanjut dari ayat ini, faminhum zalimul li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka ada yang zalim terhadap diri sendiri, zalim li nafsi. Kemudian di antaranya lagi ada muqtasid, yang pertengahan, dan yang terakhir ada yang sabiqum bil khairat, mendahului dalam berbuat kebaikan biidznillah, atas izin Allah. Sempat ayat ini membuat pakar tafsir Al-Qurtubi kesulitan, karena bagi beliau Allah menyebut
yang mewarisi, yang diwariskan kitab ini adalah hamba-hamba terpilih. Tapi kok ada yang zalimul li nafsi. Sempat kesulitan beliau untuk memahami ayat ini. Namun banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ulama, dan yang paling masyhur adalah orang ketika diwarisi oleh Allah Al-Qur'an, yakni kitab yang kita harus mengimaninya. Setelah Allah di ayat sebelumnya dia menyebutkan bahwa sesuatu yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, wallazi auhayna ilaika minal kitab huwal haqqu musaddiqan, yaitu Al-Qur'an adalah satu-satunya kitab yang benar dan membenarkan kitab sebelumnya. Kita tahu bahwa di dalam rukun iman, Bapak Ibu, itu ada perintah bahwa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah, bukan satu kitab ya, kitab-kitab Allah. Ada 4 ya yang wajib kita imani. Lah, bagaimana cara kita mengimani 3 sebelumnya? Padahal menurut Islam itu ada tahrif dalam kitab-kitab sebelumnya, ada tahrif, ada campur tangan. Lah, maka Allah menegaskan fiha kutubun qayyimah, dalam Al-Qur'an itu ada isi kitab-kitab yang dahulu yang benar. Jadi Al-Qur'an itu adalah ya isinya ya Injil, ya Taurat dan Zabur yang masih benar, yang qayyimah, yang tegak. Sehingga mengimani kitab sebelumnya ya dengan cara mengimani Al-Qur'an. Jadi 4 in 1 ini ya dalam satu kitab Al-Qur'an. Nah, ada beberapa sikap orang ketika diwariskan oleh Allah Al-Qur'an. Itu satu, zalimul li nafsi, yaitu orang itu sudah bisa baca Quran, tahu artinya, tahu maksudnya, tahu larangannya, tahu perintahnya, tapi nerobos larangan dan tidak melakukan perintah. Ini zalimul li nafsi. Rasul pernah mengatakan kulluhum min hadhil ummah, semuanya itu dari umat kita, kata Rasul. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak mendolimi Allah. Orang-orang yang seperti ini mendolimi dirinya sendiri. Dia mendolimi dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena Allah sudah memberikan rambu-rambu bahwa sholat itu wajib misalnya, maksiat itu terlarang. Kalau enggak sholat ini dosanya, ini pahalanya. Kalau sedekah ini pahalanya. Kalau bakhil ini dosanya. Itu sudah ada. Sehingga ketika orang tersebut melanggar, dia sedang tidak mendolimi Allah, tapi dia sedang mendolimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena kita ini Bapak Ibu asalnya dari surga kita ini. Zalim itu apa? Zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Lah tempat kita asalnya mana? Surga. Terus kita bikin jadi masuk neraka, zalim enggak kita? Sajane kita enggak di neraka. Gitu. Kita harus kembali ke surga. Maka sesuatu apapun yang kita tempatkan tidak pada tempatnya itu zalim. Contoh kiasannya sederhana. Yang namanya gelang itu ya harus di pergelangan tangan. Tidak mungkin kita pakai di telinga. Ini sudah zalim. Jadi dalam hal berpakaian pun ada zalimnya. Sisi enggak pantasnya. Makanya membuang sampah pada yang bukan tempatnya itu zalim. Itu kiasannya, contoh kasar paling ringan itu. Jadi Allah memerintahkan kita tangan untuk membantu orang lain, kemudian dibuat untuk mukul orang, itu namanya zalim. Yang dipukul namanya mazlum, yang terzalimi. Nah, maka berdampak pada konsekuensi. Meskipun orang itu Islam, iman, tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang 3 golongan yang menerima kitab Al-Quran. Tidak mungkin kecuali orang iman, 3-tiganya nanti ini masuk surga meskipun awalnya masuk neraka. Yang kedua, ada dari golongan hamba-hamba yang terpilih ini yaitu muqtasid, orang-orang pertengahan,
Orang-orang pertengahan ini orang yang tahu perintah, dia mengerjakan, dan tahu larangan, dia meninggalkan, tapi hanya sebatas yang wajib-wajib saja. Muqtasid. Jadi orang ini tidak menambahkan hal yang sunnah. Baik, orang seperti ini baik, bukan tidak baik. Namun tidak mendapat posisi yang terbaik. Nah, jadi contoh gampangnya begini. Ketika kita bisa baca Quran, kita bisa baca Quran. Kemudian Quran kita bacaannya baik. Atau kemudian kita mendapati masjid ini tahulah di antara kita mungkin yang bisa baca siapa. Kemudian dimintai tolong Pak imami Pak. Terus tidak mau. Nah, ini namanya Qurannya dibuat diri sendiri. Tidak untuk orang lain. Jadi baca Quran itu wajib kan? Bisa baca kan wajib, tapi hanya untuk diri sendiri. Tidak ada dorongan untuk sabiqun bil khairat yang ketiga. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, hal-hal yang sifatnya seperti tadi, misalnya memandikan jenazah ya, mengimami itu. Maka kalau kita niat karena Allah, tidak perlu sungkan sama manusia, maju saja ya kalau bisa. Sof yang masih kosong di depan misalnya, kita datang lebih dulu, kemudian kita berikan ke orang lain, silakan Pak di depan, saya di belakang saja. Nah ini belum sampai pada tahapan sabiqun bil khairat, belum fastabiqul khairat ya kayak gini. Kata kaidah usul fikih itu Pak, ada berbunyi begini, al-ithar bil ibadah makruh wa bidunya mahbub. Mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah itu tidak disenangi. Silakan sampean di depan, saya soft belakang saja, itu enggak disenangi. Karena sifat dari ibadah itu rebutan Pak. Bahkan kalau ada anak kecil sekalipun enggak boleh jangan usir, enggak boleh. Kalau anak itu tenang ya, kalau anak itu maju tenang, dia enggak ganggu enggak apa. Terus ada pengurus, sampean kamu belakang aja, yang tua depan. Ini dosa, enggak boleh. Karena salah dhewe lah kok orang ngarep mulai mau. Karena rebutan kita ini. Meskipun itu siapapun itu, tokoh apapun itu enggak punya derajat di mata Allah ya. Kalau sudah masuk masjid itu siapa saja. Pangkatnya tinggi, pangkatnya rendah itu rebutan saf depan itu hak semuanya. Nah, ini kalau muktasid itu begitu, buat awake dhewe enggak ada kemajuan untuk berlomba-lomba. Nah, itu contoh. Yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Ini adalah orang yang paling baik, yaitu orang yang mendahului dalam berbuat kebaikan, berlomba-lomba ya. Sabiqun itu saling berlomba. Jadi dalam urusan dunia, wah bagus Pak. Antri di loket sembako atau di pom bensin, kita sudah di depan, atau di Indomaret saja ya, kita di depan ya. Kemudian di belakang kita ada orang sepuh salak ke susu dan dia nampak nggak kuat berdiri lama-lama, kita berikan, silakan Bu duluan. Itu bagus dalam urusan dunia. Tapi sekali lagi dalam urusan ibadah, meskipun sepuh dapatnya belakang, iya tidak boleh ngusir yang muda yang di depan. Nah itu. Nah ini yang sering terjadi nih ya. Ini sering terjadi. Contoh paling sering ya sholat sendiri ya. Belum koma tuh belakang pojok. Wae komat anak kecil masuk, seret ya. Wae komat maju, sing kecil lah Ini banyak di mana-mana banyak ya. Nah, itu tidak boleh. Itu disebutkan di kitab-kitab fikih yang turus, kitab yang lama itu sudah disebutkan. La yu'akhiru sibyan, tidak boleh diakhirkan bocah itu yang belum balik meskipun dia berada di depan. Nah, 3 golongan ini Bapak Ibu, cara atau sikap dari orang yang mewarisi Al-Quran. Kita bisa berkaca diri kita ini termasuk golongan yang mana gitu. Kalau kita kontekstualisasikan dengan misalnya belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran ini ada 3 macam.
Eh, Syekh Ibnu Jazari rahimahullah pernah mengatakan dalam An-Nashr bahwa orang belajar Al-Quran itu tiga tingkatan. Tiga tingkatan. Yang pertama kita harus meyakini bahwa mau tidak mau kita ini dijadikan oleh Allah sebagai orang Indonesia. Orang Indonesia yang menerima Al-Quran dalam bahasa Arab, bukan bahasa ibu kita. Tapi tahukah Anda bahwa kalau ada lomba-lomba baca Quran, itu yang juara kebanyakan bukan orang Arab. Kok bisa? Ini artinya meskipun ternyata bahasanya Arab dan dimiliki oleh orang Arab sendiri itu bacanya pun harus belajar tajwid, Pak. Saya itu menjadi saksi atas belajarnya tajwid orang Arab ketika saya di Madinah. Di Madinah itu ada halakoh-halakoh Syekh, habis dur begini, beber seperti halakoh gitu, banyak yang setor baca Fatihah. Ada orang luar Arab, orang-orang Arab yang rasnya ras Arab. Ternyata mereka kalau kita bandingkan dengan imam-imam kita di masjid-masjid Indonesia, itu masih baik imam-imam kita, masih baik orang-orang di kita. Dan justru malah orang Indonesia yang banyak bagusnya. Jadi kita ini dibebani oleh Allah, ya katakanlah ini misalnya PR ya, belajar Quran dengan harus telaten. Ternyata mereka juga sama, mereka juga harus telaten gitu. Mereka juga belajar gitu. Bahkan mereka itu muji-muji kita orang Indonesia, top begini pakai jempolnya. Padahal bahasa Arab bisanya orang Indonesia itu ya hanya Quran saja. Untuk percakapan tidak bisa. Dipuji oleh orang-orang Arab itu. Nah, ada tiga tingkatan kita belajar baca Quran. Yang pertama oleh Ibnu Jazari disebut dengan al-muhsin ma'jur, yaitu orang yang bacaannya bagus dan dia diberi ujroh, pahala. Muhsin itu dari kata tahsin. Tahsin itu kerjaannya, tahsin. Orangnya muhsin, orang yang bacaannya sudah bagus mendapat pahala. Yaitu orang itu belajar kemudian membaca dengan baik, benar, dan orang yang seperti ini mendapat 10 per huruf Al-Quran. Muhsin ma'jur. Yang kedua ada yang disebut dengan musik ma'dzur, ya. Musik ma'dzur itu orang yang bacanya belum baik. Dia punya waktu untuk belajar sudah belajar, tapi ada gangguan di mulutnya, artinya kangelan, ya. Entah itu gowang atau entah itu nggak paham, nggak bisa karena memang susah. Orang seperti ini bacanya tidak baik, tapi ma'dzur, dimaafkan. Kenapa? Karena punya usaha. Dia punya usaha untuk belajar dan gurunya ada. Disuruh baca dhad enggak bisa. Enggak dapat dosa orang seperti ini, malah dapat pahala. Disebut dalam hadis Nabi orang seperti ini 2 pahalanya. Falahu ajron, ya, 2 pahala. 1 pahala dia kesulitan, sulitnya itu diberi pahala, Pak. Kangelan itu loh diberi pahala. Yang kedua hurufnya diberi pahala. Jadi enggak rugi sama sekali. Yang ketiga ada musik azim, yaitu yang buruk bacaannya dan dia berdosa. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang punya kesempatan belajar, gurunya ada, dan dia tidak punya waktu sama sekali untuk mau belajar, hanya mengandalkan Quran Latin, ya, Latin. Nah, yang seperti ini tidak bisa dihindari. Siapapun di antara kita, Bapak Ibu, punya kewajiban belajar Al-Quran karena dia kitab yang harus kita imani. Kita mau yang mana? Dzalimu li nafsih atau muqtasid atau yang sabiqun bil khairat, ayo lomba-lomba. Ibadah yang paling enak itu baca Quran. Hanya mengeluarkan suara, salah enggak dapat dosa karena belajar, betul dapat pahala. Nah, apalagi Allah menyebut dalam hadis qudsi orang-orang yang ahli dalam Al-Quran, ahlullah wa khossatuhu, adalah keluarga besar Allah, masuk dalam benderanya Allah, dan khossatuhu, orang-orang khusus yang akan Allah layani. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita, semuanya keluarga kita ada yang termasuk di antara orang-orang yang
bisa membaca Quran dengan baik, benar dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, mungkin tadi dengan kaitannya kita sebagai jamaah sholat gitu kan. Ya. Kebetulan nih yang di depan yang jadi imam hafiz Quran gitu. Terus membaca sebuah ayat aja lah ya, jangan sebuah ayat yang belum selesai lalu batal. Nah kebetulan 3 orang di belakang imam persis ini orang yang neruske, nek misalkan nerusin, karena kan nggak selesai satu ayat nih ya. Oh iya. Kalau selesai satu ayat mungkin oke lah, gitu. Ini belum selesai satu ayat. Itu solusinya bagaimana? Apakah bisa dilanjutkan dengan surat lain yang yang belakangnya hafal? Imamnya batal. Imamnya batal, terus bilang, Mas, aku batal. Iya. Gimana Ustaz? Iya. Fenomena ini banyak saya kembangkan ya. Jadi kalau ada imam lupa, ini kalau lupa belum batal. Yang sering terjadi, pertama lupa dulu. Kemudian kita di belakang tahu misalnya, karena yang dibaca ayat pendek, surat-surat pendek, cuma lupa nyasar ke surat apa gitu. Nah, ada orang yang tahu lanjutannya atau mau membenarkan tapi nggak tahu caranya. Nah, sehingga sebagian orang ini kalau ada imam lupa itu dikira pakai subhanallah. Tidak, kalau untuk urusan baca. Jadi yang terpenting bagi imam itu tulisannya apa, jangan subhanallah, karena imam nggak tahu. Lupa tulisannya apa kok di subhanallah, ya tetap lupa. Tetap lupa. Jadi langsung saut saja. Misalnya wal asri, ya apa tulisannya, lupa. Jangan subhanallah. Subhanallah. Loh, imamnya nggak butuh subhanallah, butuh tulisannya apa? Ya. Itu yang paling berhak membenarkan, karena ini surat yang sudah lumrah, itu yang belakang imam. Jangan semuanya. Bingung, Mbak. Kalau suaranya barengan gitu bingung, Mbak. Iki imam sapa sing ngomong sing ndi gitu. Saya pernah dalam satu tempo lupa baca Yasin saat ngimamin. Tulisannya apa lupa. Yang benarkan wong sak masjid, Pak, karena jamaah tahlil. Malah bingung, Pak, enggak jelas. Cukup satu saja yang jelas. Nah itu, jadi enggak pakai subhanallah ya. Langsung tulisannya apa. Nah, itu kalau urusan dalam bacaan sholat. Nah sekarang kalau batal bagaimana? Kalau imamnya batal, maka yang paling gantikan, yang paling berhak nomor 1 itu belakangnya, yang terdekat, maju sedikit saja, nggak harus di sini ya, nggak harus maju segini ya, maju satu langkah. Sekiranya yang maju ini sudah lebih depan daripada makmum, itu sudah sah untuk menjadi imam. Kemudian diganti surat, karena jenengan tidak tahu lanjutannya apa ya, diganti surat. Itu kalau pakai baca ya. Kalau misalnya ganti surat yang termudah saja, enggak apa-apa, itu enggak membatalkan sholat sama sekali. Loh ya itu berarti imamnya kotok gitu aja, tapi yang meneruskan enggak akan bisa melanjutkan karena enggak hafal, pakai surat yang termudah, karena perintahnya faqra'u ma tayassara min, baca yang paling mudah itu. Kalau misalnya kita wajibkan harus terusannya, enggak ada yang maju karena gak hafal kabeh. Gur imam itu sing hafal. Bahaya ini. Gitu ya. Enggak pakai surat lu enggak apa-apa. Ya. Enggak pakai surat kan enggak apa-apa. Misalnya diem berhenti, diem aja lama gitu, ya. Terus rukuk gitu enggak apa-apa. Yang penting jangan rebutan maju. Nanti salah paham yang maju 2 gitu ya. Harus diketahui bahwa yang paling berhak maju kalau yang batal ya paling belakang ini yang paling berhak. Kalau dia diem aja lama, baru sebelahnya maju. Dikit aja majunya, satu langkah. Kalau kebetulan bareng satu langsung mundur. Terus salah paham mundur luru karo. Tapi jarang terjadi kayak gitu, jarang ya. Jadi ini seperti itu ya kalau imamnya batal. Kalau Fatihah sudah dibaca enggak perlu diulangi. Tinggal ya baca kulhu, ya baca kulhu sebentar terus rukuk. Begitu. Wallahu a'lam. Munten malih? Tidak ada? Pak Soleh?
Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Mau nanya Ustaz. Kalau misalkan ada jamaah sholat gitu ya, yang biasa ngimami itu telat datang, mungkin ada acara apa gitu. Terus ini ada orang yang dipercaya lagi, yang kemungkinan dipercaya untuk bacaannya lebih bagus, ngimami. Ternyata setelah ngimami zahar ya, apa yang bersuara keras, Iya. maghrib atau isya, ternyata kok bacaannya kurang bagus, terutama Al-Fatihah. Lah ini gimana? Statusnya sholat tersebut gimana dan gimana? Kurang bagusnya dilihat dari lagunya apa makrojnya ya. Kurang bagus ini banyak. Ini saya jelaskan dulu. Nggih, saya paham Pak Soleh. Terima kasih. Jadi gini, Bapak Ibu, kita salah kalau mengatakan menilai bacaan imam itu bagus tidaknya dari lagu. Salah. Dan ini kebanyakan orang awam. Ya. Karena saya pernah menjadi orang yang diprotes. Bukan saya yang imami. Jadi saya pernah menyodorkan imam kepada seseorang, waktu itu saya batuk. Silakan jenengan imami. Nah, enggak pakai lagu beliaunya itu, enggak pakai lagu. Terus kemudian setelah selesai saya diprotes salah satu ibu-ibu. Pak Ustadz, kenapa enggak Pak ini aja, enak. Nah, seharusnya kalau beliau percaya saya nunjuk siapa mestinya kan sudah tahu saya kapasitasnya. Nah, tapi ternyata beliaunya ini menilai lagu, padahal yang lagu ini tadi orangnya ada, tapi hancur tajwidnya. Makanya enggak saya tunjuk. Nah, ternyata orang awam menilai dari lagu. Nah, lagu. Padahal lagu ini hanya sekunder saja. Yang terpenting adalah makhraj dan sifat dan hukumnya. Nah, kalau yang kita katakan lagunya tidak enak, maka itu clear ya, maka tidak jadi masalah. Orangnya lagunya nggak enak, yang penting lagu gak enak itu nggak ada, nggak berlagu gitu aja ya. Lagu nggak enak itu kayak apa sih? Nggak ada lagu nggak enak ya. Cuma nggak berlagu, datar aja gitu. Nah, kalau jelas-jelas misalnya ganti hurufnya atau harokatnya itu keliru, A dibaca I, hurufnya ganti, itu jelas yang merusak makna. Sehingga yang seperti itu panjenengan yang tahu, sadar dan bisa, maka harus mufarokoh, harus niat keluar dari jamaah, langsung sholat sendiri, niatnya dalam hati, atau ngulang di rumah. Yang tahu, yang sadar dan bisa, tapi sama-sama belajar. Di antara jamaah ini, sak jamaah ini kapasitasnya sama semua. Ya wes gak usah Pak, ya ikut aja, ya ikut saja. Kalau sama-sama belajar dan nggak tahu gimana piye satagak itu ya. Kati ngoreksi gak pati jelas itu. Nah, kita ikut saja. Husnudzon aja ya. Mungkin telinga saya yang kurang itu aja. Kalau sama-sama belajar. Intinya memang harus saling mengerti kita ini ya. Maka kita satu yang punya kemampuan bisa ngimami, gak usah sungkan. Ini tugas, kalau bahasa kita tugas negara, ini tugas agama. Kita nggak niat karena orang kok. Aku sungkan kok diarani pinter loh. Itu kan berarti kamu karena orang gitu loh. Kita kalau karena Allah ini beban agama, ya nolongin orang sholat. Saya bisa, saya pernah tahsin, saya pernah dapat legalitas baca Fatihah, ya sudah saya maju gitu. Karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Orang mau ngomong, kamu ustad, kemegus, terserah omongan orang itu. Akhirnya nanti kalau monggo wis liyani ae, barang terus kena orang yang bacaannya rusak, protes. Ya, tadi disuruh nggak mau. Nah, gitu. Nah, kita harus ini sama dengan tugas agama yang lain, termasuk memandikan jenazah, termasuk yang lain, apa aja yang lain. Termasuk sama aja. Kita harus maju karena kita nolongin orang, ya, nolongin orang ibadah. Bukan karena kita nanti dianggap apa-apa ndak gitu. Baik. Allahu a'lam bishawab. Ngoten malih? Nggih, Pak Sandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah pakai mic, nggak apa-apa Pak. Nggih. Pak Ustadz, mohon maaf mau tanya Pak Ustadz, kriteria untuk menjadi imam beberapa ya, menurut
Ada yang pertama, ada yang bilang itu yang diutamakan adalah ahli fikih. Terus yang selanjutnya itu saya lupa Pak Ustadz, mohon maaf. Ya. Ya, kriteria imam itu yang pertama adalah ahli fikih, afqoh ya. Afqoh itu artinya di antara fikih ini maksudnya dia paham bacaan. Karena nggak mungkin dikatakan ahli kalau nggak paham bacaan. Artinya bacaan standar sahnya Fatihah. Karena yang dikatakan akro, yang ahli baca itu bisa dikatakan banyak apalannya, ya, atau suaranya lebih enak gitu. Jadi kalau ada dua orang, satunya afqoh, yang satunya akro, ini lebih paham fikih, tapi bacaannya sah, ya, maka ini dahulukan. Kenapa? Karena urusan sholat itu ada fikihnya. Sehingga kalau ada apa-apa dalam sholat itu, kejadian batal, kejadian meninggalkan sunnah apa-apa, rukun yang tertinggal, lupa, ahli fikih yang tahu. Ahli baca nggak tahu, kecuali ahli bacanya fikih juga. Nah, jadi mana di antara dua ini ditimbang, mana yang lebih afqoh, mana yang lebih akro. Kalau sama-sama ahli fikih, kemudian sama alimnya, ya, maka kemudian mana di antara keduanya yang ahli sunnah, yang lebih tahu banyak tentang hadis, ya. Terus Pak diurut itu lebih banyak tahu tentang hadis, kemudian sampai itu Pak. Terakhir kalau sama semuanya, termasuk nanti ada lebih tua mana gitu ya, itu agak akhir. Sampai yang terakhir tuanya sama, itu sampai lebih mana siapa yang ganteng Pak, sampai gitu Pak. Yang lebih ganteng siapa? Podong ganteng nih, mana yang paling bagus pakaiannya, sampai gitu. Saking rincinya ya imam itu, tapi itu hampir nggak ada kayak gitu ya, hampir nggak ada, kembar lah ya, semuanya sama kembar, hampir nggak ada. Tapi terinci itu terinci seperti itu di 10 salam ada. Baik, okay. Nggih. Masjid itu kan ada jadwal imam gitu kan. Misalkan imam rawatibnya A B C D gitu kan, dari subuh sampai dengan isya gitu kan. Sing susah kan subuh ngeliatinya kan sing susah kan yang sir kan, yang itu kan nggak bisa kita liatin lebih detail lah ya. Tapi kalau misalkan pada saat beliau ini memimpin pada saat pembacaannya jahar itu kan kelihatan. Nah, kalau tadi ngikutin bahwa yang jadi imam di masjid itu adalah yang sesuai, yang paling tinggi lah ya kemampuannya gitu. Ya. Tapi ya kita tahu lah, sesama kita kan pasti tahu kan, yang biasa di masjid itu kan pasti tahu ini. Tapi kan jadwalnya adalah ini, dan kan di situ itu ada orang yang mungkin dari sisi kapabilitas tadi itu lebih daripada imamnya. Ya, daripada jadwal imam di hari itu. Ya. Nah, itu bagaimana? Ini sebagai takmir malah aku bingung lah menunjukkan penjelasan tadi gitu kan. Karena ini kan sudah saya jadwalin gitu kan, A B C D gitu. Terus tiba-tiba di situ ada misalkan salah satu misalkan di tempat saya itu ada beberapa orang hafiz itu datang di situ dan dia memang terkenal sebagai guru ngaji gitu kan. Nah, itu bagaimana kita ngaturnya itu? Jadi saya lebih rinci lagi bahwa kata-kata urutan tadi itu yang paling berhak. Bukan yang lain terus nggak berhak. Kita menjadwal imam di masjid itu boleh, meskipun nanti di antara salah satunya itu ada yang alim fikih ya, tapi hanya terjadwal satu kali, yang lain tidak. Nah, maksud kami begini, yang paling berhak artinya kalau dia minta imami itu paling berhak, kita harus jadwal karena beliau alim gitu. Bukan berarti menggugurkan hak yang lain. Dan sampai begini Bapak Ibu, orang yang terjadwal di masjid atau kita katakan imam rawatib ya, itu masih lebih didahulukan daripada tamu. Kayak saya begini. Kayak saya begini kan tamu. Kalau tanpa seizin imam rawatib. Sampai begitu loh seharusnya. Jadi tidak boleh misalnya saya ya, nggak ada jadwal di sini. Nyurudur seret langsung imami. Padahal di sini ada misalnya Pak Agung yang imami, itu tidak boleh, tidak elok seperti itu. Jadi
Kalau ada tamu itu izin sama yang rawatibnya sebetulnya gitu, adabnya. Pak, jenengan jadwal imam sekarang mohon izin yang imami itu ya gitu. Harus izin. Itu adabnya seperti itu, enggak langsung mentang-mentang berhak, saya hafid misalnya, langsung saya maju. Yang rawatib di belakang saya. Padahal jadwalnya beliaunya. Nah, itu tetap menjaga adab di rumah orang. Makanya didahulukan tuan rumah itu, didahulukan. Nah, kalau kita khotib Jumat kan kita emang sudah mempersilahkan walaupun beliau-beliau tamu kan. Sudah rela kalau memang Jumat ini orang luar gitu ya. Nah, gitu. Untuk yang tadi jawabannya ya tidak apa-apa. Yang penting yang jahar selain orang yang di atas yang alim tadi, yang jahar yang lain tadi ya sudah standar bacaannya. Meskipun yang alim tadi hanya terjadwal satu waktu gitu, tidak apa-apa. Yang dimaksudkan yang paling berhak gitu ya. Paling berhak itu maksudnya kalau beliau kita nyusun itu beliau harus dapat karena berhak gitu. Bukan terus akhirnya karena beliau yang paling alim akhirnya 3 waktu yang jahar dia semua. Dia semua tidak ada begitu ya. Intinya ada di standar bacaan. Siapapun yang sudah standar bisa ngimami. Berhak ngimami begitu. Ngoten nggih Pak nggih? Sampun Pak, wonten malih? Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya, misalkan kita dalam perjalanan atau main kemana, kebetulan waktu sholat itu sudah datang, misalkan kita berlima, ada Pak Agung atau Pak Soleh atau yang lain gitu ya. Kemudian misalkan Pak Agung dari berlima ini karena sering jalan dan sebagainya, sering melakukan ibadah bersama, jadi mengetahui bacaan masing-masing. Dan yang terbaik di antara kelima orang tadi itu misalkan Mas Agung. Nah, tetapi Mas Agung itu merasa atau tidak bersedia karena merasa bacaannya itu kurang bagus. Padahal di antara 5 ini yang paling bagus kita menilai itu adalah Pak Agung. Nah, kemudian dengan seperti itu di samping itu karena pernah dengar itu, wah khawatir ini kalau sholat bacaannya kurang benar nanti takut dosa dan dosanya itu katakanlah Pak Agung yang menanggung. Nah, jadi agak gemeter gitu Pak dengan adanya seperti itu. Ini bagaimana Pak? Apakah tetap Pak Agung yang menjadi imam ataukah jadi kita itu sudah kalau gitu karena takut seperti itu kita sholat sendiri-sendiri aja wes gitu Pak. Padahal kan eman-eman pahalanya 40 ya Pak ya. 40 kali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah setelah pengajian ini Bu, beliau nggak mau nolak Bu. Sudah saya beritahu tadi. Kalau kejadian seperti itu Bapak ya, please nggak pede dengan bacaannya sendiri ya, kemang ya api taga. Jangan sampai sholat sendirian. Kita harus tahu fikih. Ini pentingnya fikih bahwa jahar itu sunnah. Saya ulangi, jahar dalam sholat jahar. Menjaharkan ini sunnah bukan kewajiban. Seandainya nggak pede kabeh, ya wis ayo sholat nggawe sire, diem ya pokoknya kok sholatnya diem, semainan diem, gak usah dijaharno. Tiba-tiba terus takbir terus ruku, itu sah Pak. Ini loh pentingnya fikih Pak, penting fikih ini. Jadi jangan dianggap terus gak bocor terus gak sah. Ya sepakat di depan ya, sire ya, gak ada sing pede gitu. Tidak apa-apa itu malahan, tidak apa-apa. Ngoten nggih? Nah, wis itu solusinya, itu solusinya. Bagi jenengan yang nggak pede dengan bacaannya, tapi jangan nggak pede lah ya. Kalau bisa ya harus cari tahu saya ini sampai mana bacaan saya gitu, harus cari tahu. Karena nggak cuma ngimami teman, ngimami keluarga barang gitu masalahnya. Ngoten Bu nggih, wallahu alam nggih. Cekap Bagong, wonten malih? Terakhir Pak Ustadz. Nggih. Mohon maaf dari topiknya dari fikih sholat ini. Iya, tidak apa-apa. Terkait sholat berjamaah ya. Kita di tempat umum ini kadang kita nggak tahu sama sekali.
jamaah yang mau kita sholat bersama itu misalkan di mall, kita nggak tahu siapa dan kapasitasnya seperti apa. Tapi yang kita nilai ini untuk maju ke depan ini yang secara fisik biasanya penampilan. Oh iya. Secara fisik alim, monggo maju ke depan. Gitu hukumnya gimana Pak Ustadz? Dan Ya. akhirnya mengecewakan terkadang seperti Nah, itu. ya enggak apa-apa Bang Pak. Kita ini kan nahnu nahkumu bidzawahir. Ini bahasa peribahasanya begitu. Kita ini menghukumi orang kan dengan tampilannya memang. Kalau nggak tahu memang ya wajarnya begitu memang pertama ya. Untuk pertama kali kayak yang pakai serban ya harus diginikan karena kita tahunya emang dari penampilan pertama. Kalau sudah tahu ternyata mengecewakan, besok jangan diulangi lagi. Jangan disuruh maju lagi. Gitu. Nah, seandainya terjadi kemudian batas-batas bacaan yang kita harus ngulang seperti apa, kita tetap lanjut seperti apa, kita kan sudah tahu koridornya. Selama tidak sampai merubah huruf atau tidak sampai merubah harokat, meskipun tidak pakai nada, lanjut. Di antaranya kan tetap menjaga tasdid ya, iyyaka. Nah, kalau ada iyyaka na'budu wa iya, nah ini sudah enggak tasdid. Ini jelas mengurangi huruf karena huruf tasdid itu double. Enggak tasdid berarti satu. Termasuk artinya pun juga beda akhirnya. Menjadi sinar matahari, kami menyembah sinar matahari. Gitu, kalau iyakanya enggak ditasdid. Nah, kita tahu enggak ditasdid. Ya sudah, kita mufarokoh atau ngulangi di rumah. Besok jangan diulangi, jangan suruh nyimami lagi. Ngoten. Nggih, ngoten. Apalagi kalau sir lebih aman sih. Kayak tadi loh, maghrib sir ya. Bingung. Jangan sendirian ya. Baik. Allah bisawab, kira-kira cukup nggih Pak nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.